Sudahkah Anda membuang sampah hari ini? Tanpa kita sadari, sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga adalah penyumbang sampah terbesar tiap tahunnya. Sampah terus menjadi masalah meski banyak inovasi dalam pengolahannya. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIP-SN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022. Hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 65,71% atau 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Hari ini Sabtu tanggal 23 Maret 2024, kita sedang sosialisasi raperda sampah nomor 9 2022. Kita ingin sampah ini dikelola dengan baik di Jawa Timur, sehingga kami dengan DLH bersama-sama mendorong kabupaten kota tadi untuk melakukan pengolahan limbah dengan sebaik-baiknya. Bahkan di raperda disebutkan kalau kabupaten inovasi kreasi maka akan dapat bantuan dari provinsi. Sampah ini data terakhir tahun 2002 itu sudah 35,9 juta ton. Di tahun 2021 itu 29, sekian juta ton, naiknya signifikan. Ketua Komisi D mengajak mendorong kabupaten kota berinovasi dalam rangka mengelola sampah. Surabaya sebagai peraih penghargaan Adipura Kencana, penghargaan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam pengolahan kebersihan dan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan di daerahnya. Pola tradisional pengelolaan sampah kumpul buang angkut harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku. Dimulai dengan upaya pilah-pilih sampah di rumah hingga gaya hidup 3R, reduce, reuse, recycle. Perlu diketahui, jumlah TPS di Surabaya ada 190 lokasi dan 107 armada angkut sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya mencatat volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Benowo sekitar 1.600 ton per hari. Dari volume sampah tersebut, 60% didominasi oleh sampah organik, sementara sisanya adalah sampah jenis anorganik. Sedangkan volume sampah plastik di TPA Benowo mengalami penurunan antara 1,5 hingga 2 ton per hari. Hal ini tak lepas dari adanya peraturan wali kota Perwali nomor 16 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi pengelolaan sampah di kota Surabaya tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah saja. Ini harapannya di tahun 2024 ini seluruh sekolah SD dan SMP negeri yang dikelola oleh pemerintah kota harus adiwiyata. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bank sampah. Kurang lebih 600-an bank sampah yang sudah tersebar di perkampungan-perkampungan Surabaya dan bank induk sampahnya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Semakin profesional manajemen mengelola sampah itu, hasilnya semakin bisa dirasakan. Selain itu, Surabaya juga mempunyai salah satu pusat daur ulang yang layak menjadi panutan. Fasilitas daur ulang sampah Jambangan dapat mengelola 5 hingga 6 ton sampah per hari dengan kapasitas maksimum 20 ton per hari. Daur ulang sampah ini juga sudah menerapkan teknologi Black Soldier Fly atau BSF. Teknologi ini memanfaatkan larva lalat untuk memakan sampah organik dari sisa makanan. Limbah rumah tangga, yaitu setiap 10.000 larva mampu mengurai limbah sebanyak 12 kg dalam 12 hari. Pengolahan sampah di Jawa Timur sudah sangat memadai dengan beroperasinya tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Belahan Rejo, Kedemangan, Gresik. TPST ini ditargetkan mampu mengolah 20 ton sampah per hari. Ada 3 produk yang dihasilkan, yakni briket yang bisa dimanfaatkan UMKM, RDF organik, serta RDF anorganik yang akan diserap pasar industri.
Penanganan sampah merupakan program abadi yang menuntut komitmen dan keberlangsungan. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan ataupun gerakan tanpa plastik harus menjadi kesadaran. Pemilahan sampah perlu menjadi kesadaran dan gaya hidup warga Ibu Kota Jatim ini sehingga selaras dengan ikhtiar pelestarian lingkungan.